Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan terus membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya. Karena ketika bicara masalah di tengah kehidupan rumah tangga ini akan selalu ada di setiap harinya. Ya, beda permasalahan tapi masih tetap dalam lingkaran rumah tangga, ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kenapa akhir-akhir ini istri saya menolak atau bahkan tidak mau berhubungan dengan saya. Kaitannya adalah ketika bicara dengan masalah hubungan intim, ya. Karena bagaimanapun hubungan intim adalah satu hal yang memang wajib hukumnya karena itu masuk dalam ranah nafkah batin, ya. Jadi ketika nafkah ini kan ada dua, yaitu nafkah lahir dan batin. Namun ketika kedua-duanya tidak seimbang, maka sangat mungkin dia akan menimbulkan masalah di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru di setiap harinya. Nah, dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, ya. Baiklah, kita langsung ke materi hari ini, ya, yaitu mengenai ciri istri yang tidak mau berhubungan intim dengan suami. Ini kita akan pelajari beberapa masalah, ya, beberapa hal yang akan diperlihatkan oleh istri dan apa sih yang harus dilakukan oleh suami untuk menghindari hal ini terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita semua, ya. Yang pertama biasanya adalah terkait dengan rutinitas keseharian yang dirinya menganggap bahwa capek, sibuk, dan lain sebagainya, ya. Padahal setiap manusia, ya, ini pasti punya kesibukan atau punya rutinitas yang harus dilakukan di setiap harinya. Nah, ketika bicara rutinitas, ini kan klise semata. Hanya sebagai alasan saja, ya, untuk menghindari hal tersebut. Nah, namun untuk menghindari prasangka-prasangka buruk terhadap pasangan, yuk kita sebagai suami, ya, yang harus suami lakukan adalah memberikan relaksasi pada sisi psikologis pasangan. Artinya mungkin si istri kurang hiburan, ya, kurang refreshing, ya. Nah, hal ini juga penting untuk menyegarkan suasana. Ini secara pikiran. Lalu kemudian yang kedua, ya, solusi yang kedua yang harus suami lakukan adalah ketika dengan alasan capek misalnya, coba lakukan pijatan-pijatan kecil, ya, di area-area yang bisa menimbulkan rangsangan pada diri si istri. Artinya rangsangan seksual, ya, yang harus Anda pahami. Pahami titik-titik tertentu, ya. Anda tentu paham. Misalnya ada juga di bagian punggung, di bagian mohon maaf, ya, paha, ya, terus kemudian di belakang lutut. Itu ada, ya. Itulah sentuhan-sentuhan awal yang harus Anda lakukan untuk sekaligus menghilangkan rasa pegal-pegal pada istri, atau apabila dia terus-menerus hanya dengan alasan capek, maka coba lakukan itu sambil berbicara baik-baik, ya. Setelah dia merasa nyaman, saya yakin dia mau, ya. Walaupun di sini memang ketika istri menolak harus ada alasan yang jelas, ya. Tapi apakah Anda siap ketika setiap Anda melakukan hubungan intim ini selalu ditolak istri? Tidak, kan? Jadi di sini butuh kerjasama dan komunikasi yang baik agar hubungan yang tadinya enggan ini tidak menjadi enggan. Pada akhirnya ia menyadari dan mau melakukan hubungan intim, ya. Berikan hal-hal yang terbaru, hal-hal yang baik, ya, agar si istri ini menyadari. Karena memberikan nasihat ini kepada istri juga bukanlah hal yang buruk, ya. Karena keharmonisan tentunya menjadi harapan setiap orang yang sudah membangun mahligai rumah tangga. Ini saya yakin, ya. Ini. Lalu yang kedua adalah terjadi perbedaan mood, ya. Di beberapa materi sebelumnya pernah saya singgung, ya, bahwa ada kalanya
mood ini berbeda, ya. Ketika suami menginginkan, istri sedang kebetulan tidak menginginkan. Nah, ketika hal ini ya terus dipertahankan atau tidak ada solusinya, maka tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah banyak kasus di tengah hidup rumah tangga kita. Hanya dengan hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang jauh ya. Jadi merubah permasalahan, maksudnya yang awalnya tidak ingin sampai seperti itu, pada akhirnya ya banyak sih orang yang suami yang tega ya melukai atau bahkan menghabisi suami. Ya, ada suami yang tega bahkan menghabisi istri pada saat karena dengan alasan istri menolak. Begitu pula sebaliknya. Kejadian-kejadian ini saya sangat berharap tidak terjadi pada rumah tangga sahabat semua. Ya, lalu solusinya bagaimana? Komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik lagi-lagi. Ya, apa sih sebetulnya keinginan yang selama ini ia inginkan sehingga ia mogok untuk melakukan hubungan suami istri. Mogok ini sebetulnya biasanya adalah bentuk protes terhadap suami. Ya, kan mungkin banyak hal yang diimpikan ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, ini. Maka bicarakan apa sih keinginannya sehingga sampai mogok melakukan hubungan suami istri. Ini mohon maaf ya untuk para istri, jangan ya. Namun di sisi lain juga si suami harus memahami dan tahu diri ya. Ini harus kerjasama yang baik agar keharmonisan tetap bisa dipertahankan. Ini adalah hal yang kedua yang harus kita pahami sama-sama. Lalu kemudian yang ketiga, setelah pernikahan berlangsung, tentu kebanyakan orang nih kan mesti memiliki keturunan, walaupun ada yang sudah menikah bertahun-tahun belum memiliki keturunan, itu jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, ketika seseorang sudah berumah tangga lalu mempunyai anak, pada merasa dirinya diawasi oleh anak-anak, ini menjadi salah satu alasan ya. Misalnya ada anak-anak, anak-anak belum tidur ya, ini. Nah, namun ketika hal itu memang terpaksa harus dilakukan karena sudah dua-duanya kebelet, ini kan masalahnya bukan mau tidak mau, tapi karena takut dilihat atau diketahui anak-anak. Ya, anak-anak kan belum memahami itu, terutama anak-anak yang masih kecil. Maka yang harus suami lakukan adalah titipkan untuk sementara waktu ke tempat saudaranya. Jika memang itu perlu dilakukan, ya. Ini adalah solusi yang harus dilakukan agar hubungan tetap harmonis. Ya, jadi jangan pernah takut. Banyak cara ketika kita ingin menuju harmonis sebetulnya. Yang penting kita jangan mudah emosi dan putus asa. Itu tidak baik. Ya. Lalu yang keempat, kenapa ia menolak? Ia merasa bosan dengan rutinitas seksual. Ini juga di sini dibutuhkan komunikasi yang baik agar ya, apa yang menjadi keinginan Anda berdua ini sinkron, nyatu ya, satu paham. Misalnya ketika Anda melakukan gaya bercinta itu hanya itu saja, ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan kebosanan ya, apalagi hanya dengan pasangan yang itu saja. Ini saya yakin sangat manusiawi dan bisa dipahami ya. Maka lakukan komunikasi yang baik. Jangan sampai pasangan Anda mendapatkan gaya baru dari pria lain atau wanita lain. Nanti Anda sakit hati dan bertanya-tanya. Ya, jadi setiap gaya yang disepakati, carilah posisi nyaman. Ya, atau barangkali Anda dengan berpindah-pindah tempat sehingga dapat merubah suasana yang jauh lebih menyenangkan. Ini adalah salah satu solusi ketika memang Anda merasa bosan. Ya, ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima ya, ketika semua solusi sudah Anda beritahukan, sudah Anda lakukan, namun istri tetap mogok atau tetap saja menolak dengan berbagai alasan, bisa jadi yang harus Anda lakukan adalah selidiki lebih lanjut, telusuri lebih jauh, apakah memang ia memiliki orang ketiga di belakang sana, sehingga ia merasa sudah tidak membutuhkan lagi Anda sebagai suami. Ini karena permasalahan istri menolak hubungan intim
ini belum tentu dengan alasan selingkuh, ya. Kan tadi ada banyak faktor yang sudah Kang Gembong sampaikan bahwa itu tidak semata-mata atau belum tentu ketika istri menolak itu istri dijamin punya selingkuhan, tidak, ya. Namun ketika semua langkah sudah Anda lakukan untuk menormalisasi situasi, ya, meminimalis permasalahan, ternyata istri masih menolak. Nah, selidiki langkah terakhir, barangkali ia ada orang ketiga atau siapa tahu. Ini baru barangkali, baru mungkin, belum pasti, ya. Itulah yang harus sahabat-sahabat lakukan ketika sahabat mengalami hal seperti itu, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gembong sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Gembong. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gembong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.